berbicara tentang fitrah, maka fitrah itu harus hidup, harus berkembang, harus semakin cerdas. Dan posisi orang tua sangatlah menentukan. Karena orang tua itu memiliki jatah di awal. Sebelum anak keluar dari rumah, menuntut ilmu kemana-mana, belum bersekolah, belum melanglang buana, maka dia disiapkan oleh orang tuanya. Sehingga yang berhubungkan pertama kali dengan fitrah adalah ayah dan ibu. Sehingga tanggung jawabnya ayah dan ibu itu sangat-sangat utama, sangat-sangat penting. Karena dia yang memiliki kewajiban memelihara fitrah anak. Sehingga kalau kita bertanya siapakah orang paling baik di dunia ini, jawabnya ayah dan ibu. Kemudian kalau berikutnya kita bertanya siapa yang paling jahat di dunia ini, ayah dan ibu. Kapan? Bagaimana? Jawabnya sederhana. Pada saat ayah dan ibu itu di awal menjaga anak, menjaga fitrah anak, sehingga anak itu betul-betul berfikirnya manusiawi, memiliki kekayaan simpati dan empati, tidak sombong, kemudian benar-benar bersemangat menuntut ilmu, berakhlak mulia, sehingga dia itu menjadi sosok yang siap untuk menerima ilmu yang luas. Dan seterusnya, maka ini persiapan pertama dilakukan oleh ayah dan ibu. Namun di saat orang tua itu gagal mendidik anaknya di awal, sehingga anaknya itu liar, fitrahnya kalah oleh hawa nafsunya, sehingga hidupnya dalam keinginan-keinginan, tidak mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, maka disinilah kejahatan orang tua. Di saat orang tua itu mendidik anaknya jadi sombong, jadi bangga diri, jadi rakus, serakah, ambisius, pembohong, dan seterusnya. Hal-hal yang semua itu menunjukkan tentang lumpuhnya fitrah. Fitrahnya mengalami disfungsi. Nah, di sini masalahnya. Sehingga kita pun ingin mempelajari sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sangat-sangat terkenal sekali. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak lahir, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, ada riwayat yang menguatkan riwayat yang ini. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala hadhil millah. Setiap anak lahir, dia lahir dalam agama ini. Agama apakah itu? Jawabnya Islam. Artinya apa? Artinya setiap anak lahir itu sudah punya kesiapan untuk menjadi manusia muslim. Siap untuk menerima ajaran Islam, siap menuntut ilmu tentang Islam, siap menyambut, siap mencintai, dan sangat membutuhkan kepada petunjuk-petunjuk wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang jahat. Merubah fitrah anak tadi yang semestinya jernih, bersih, siap untuk menerima ajaran Islam, dirubah menjadi Yahudi yang pembohong dan sombong, penuh dengan iri dengki,
ambisius dan serakah terhadap dunia ini, atau menjadi Nasara yang bodoh, yang cekak ilmunya, dan bersemangat dalam beribadah tapi cekak ilmunya, sehingga sesat mereka karena beribadah dengan kesepakatan orang-orang yang mereka muliakan, dengan sebutan rekonsiliasi, kemudian ya ini macam-macam perjanjian dan seterusnya, ada yang lama, ada yang baru dan seterusnya, yang semua itu buatan manusia. Kenapa? Karena cekaknya ilmu mereka, sempitnya ilmu mereka. Namun mereka bersemangat ingin melakukan kebaktian, ingin melakukan ibadah-ibadah, tapi ilmunya sempit. Akibatnya apa? Tersesatlah mereka. Sedangkan orang Yahudi menjadi orang yang kena marah Allah. Ilmu mereka luas. Kenapa luas? Karena jumlah nabi yang turun ke Bani Israel, yang diutus kepada Bani Israel itu beribu-ribu orang. Bahkan yang dibunuh oleh orang Yahudi saja itu tidak kurang dari 1.000 orang. Jadi luas sekali ilmunya orang Yahudi itu. Tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Mereka lebih suka kepada kefasikan. Mereka keberatan untuk menjadi orang yang bersih. Mereka suka kepada zina, riba, arak, dan seterusnya. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan kedua anak itu menjadi majusi. Apa pengertiannya majusi itu? Majusi itu orang-orang yang beribadah kepada berhala. Sama sekali tidak mengenali Allah. Sehingga yang dituhankan oleh mereka selain Allah. Menuhankan bintang, menuhankan matahari, menuhankan api, menuhankan macam-macam yang ada di alam semesta. Sehingga gabungan mereka itu disebut majusi. Orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Nasara, maka sisanya itu disebut majusi. Sehingga keluar dari Islam menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi majusi. Kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jad'a. Seperti halnya binatang lahir, maka lahir menjadi bahimatan jam'a, binatang yang utuh, lengkap, tidak ada yang kurang. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Apakah engkau dapati binatang yang baru lahir utuh itu ada bagian dari tubuhnya yang potong? Jawabnya tidak ada. Setiap binatang yang baru lahir tidak ada yang potong. Lah, kemudian kita lihat ada binatang yang ekornya potong. Ada binatang yang telinganya potong. Maka jawabnya dipotong oleh manusia. Nah, begitu pula anak. Anak itu lahir, kalau tidak dirusak oleh kedua orang tuanya, maka anak itu akan menerima Islam, akan menyambut ajaran Islam. Tapi di saat kedua orang tuanya mengkhianati ilmu, mengkhianati kebenaran, mengkhianati kesucian dan kemurnian fitrah, maka anak pun menyimpang. Menyimpang menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Keluar dari keaslian yang sesungguhnya, yaitu kesiapan untuk menerima ajaran Islam, menerima petunjuk dan wahyu yang datang dari Allah. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bissawab.